adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tara. Selamat datang di tryout yang kedua pembahasannya. Silahkan siapkan alat tulisnya untuk mencatat jawaban yang tepat dan simak dengan seksama. Semangat biar agar hasilnya lebih baik lagi di tryout berikutnya. Kita mulai ya dari nomor 1. Oke, kita mulai ya dari nomor yang pertama, yaitu Pancasila adalah, ini udah dibahas di tryout yang pertama, ini udah pasti dasar negara, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu dia. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2, ada lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yang seperti ada di belakang kakak, yaitu Garuda Pancasila. Betul. Kita mulai lagi, nomor ketiga. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam perisai burung Garuda disimbolkan dengan, nah ini ada di belakang kakak nih, di dadanya itu simbolnya apa nih kalau sila yang keempat ini, sila yang keempat ya. Oke, benar, yaitu kepala banteng. Biar ini lihat lagi nih, kepala banteng. Kita coba bahas dulu ya di dadanya. Yang bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, yang keempat itu ada kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, padi dan kapas itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 4. Ya, nomor 4 itu sudah jelas ya tadi ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kalau di belakang kakak tuh ada padi dan kapas. Lanjut, nomor 5. Ada sila persatuan Indonesia disimbolkan dengan tuh pohon beringin nih, pohon beringin. Kita lanjut nomor 6. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita naik satu nih, yaitu rantai. Nomor 7, sila ketuhanan yang Maha Esa dan dalam perisai burung Garuda disimbolkan dengan, ya betul, yaitu bintang. Kita masuk ke nomor berikutnya. Contoh nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kegiatan musyawarah. Musyawarah berarti ini bisa disebut juga kandungan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai orang lain. Yang A. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, kelas 5 sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Cara terbaik memilih ketua kelas melalui, nah yang lain itu kata-katanya sudah jelas nih, yang A, C, dan D itu penunjukan. Nah, dalam demokrasi atau penunjukan pemilihan ketua kelas itu baiknya itu demokrasi ya, jadi semuanya orang boleh milih. Nah, kita sebutnya pemungutan suara atau disebut juga voting. Nah, namanya voting nih. Ya, anggap aja tulisan kakak bagus ya, itu dia. Voting atau pemungutan suara terbanyak. Jadi semua orang bisa memilih. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, sikap yang harus kita lakukan terhadap keputusan
musyawarah mufakat jika tidak sesuai dengan keinginan kita nih. Misalnya semuanya setuju untuk memilih pergi ke pantai, padahal kita maunya ke gunung. Tapi kita harus apa nih? Sikap kita. Nah, sikap kita tuh harus menyesuaikan dengan apa yang sudah dipilih bersama. Karena yang banyak memilih ke pantai, kita ikut. Nah, atau ada yang memilih suatu jabatan, kita juga harus menghargainya. Jadi yang paling tetapnya adalah tetap melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tetap melaksanakan dengan penuh tanggung jawab nih. Ya, lanjut. Nomor 11. Tetangga saudara membunyikan radio keras-keras, padahal tetangga sebelah rumah sedang sakit. Sikap yang akan kita lakukan adalah, ini maksudnya tetangga saudara, bukan saudara adik-adik ya, tetangga saudara itu yang manggil kamu, tetangganya adik-adik ini membunyikan radionya keras-keras, tetangga yang sebelahnya lagi sakit, terus sikap kita melakukan apa nih? Nah, menasehati tetangga dengan sopan. Menasehati juga ada adabnya, harus dengan sopan, santun bahasanya, apalagi dengan yang lebih tua. Tuh, dikasih tahunya dengan baik-baik. Nomor 12. Salah satu cara mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang ini adalah paling tepatnya menghargai hak dan kewajiban orang lain. Ya, menggunakan produk dalam negeri ini sila ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ini sila keempat. Benar. Kalau ada kata musyawarah nih 4, bisa aja nanti yang di tryout berikutnya kakak nanyanya tentang mengamalkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini biasanya ada kata musyawarahnya. Itu ya. Kalau yang D udah pasti salah, membeda-bedakan nih. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ya, nomor berikutnya. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah, ini mah mudah sekali ya. Kalau mendapatkan kasih sayang itu hak. Mendengarkan penjelasan guru itu juga hak. Dan ini tuh mendengarkan penjelasan guru bisa hak, kita mau mendengarkan karena ada pertanyaan yang mau kita tanyakan, atau juga bisa ini kewajiban. Tapi ini kan guru, nah ini bisa jadi di sekolah, tapi ini menempatkan di rumah. Berarti yang paling tepat, membersihkan kamar tidur. Menggunakan seragam sekolah. Nah ini berarti di sekolah, bukan di rumah. Lanjut ya. Ke nomor 14. Susi mempunyai hak untuk menonton TV. Sikap Susi seharusnya ya menonton TV sesuai waktunya, jangan lagi belajar, nonton TV. Atau lagi ada yang beribadah, nonton TV kencang-kencang, kan nggak sesuai waktunya. Lanjut. Perilaku menghemat energi. Memadamkan lampu ketika siang hari. Nah, ini paling tepat nih. Karena kan kalau di siang hari masih ada sinar matahari, jadi adik-adik bisa tuh menggunakan sinar matahari kalau masih bisa. Tapi kalau di kamarnya memang menggunakan lampu karena gelap, ya itu boleh-boleh saja, selama nggak masuk matahari. Nah, kalau lampu di teras gitu kan, bolehnya dimatikan. Menghidupkan keran air terus-menerus, ini boros nih. Nyalakan TV sepanjang hari, ini juga boros. Ya. Ini kakak gedean deh. Terus menyalakan AC sepanjang hari, itu juga boros. Lanjut, keunikan diri yang dimiliki seharusnya disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Keunikan diri itu seperti apa sih, Kak? Keunikan diri itu seperti bentuk tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan, kan nggak bisa diganti lagi. Seperti bentuk rambut, keriting, lurus, bentuk mata, bentuk mulut. Nah, itu kita harus syukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau ganteng, cantik, menyombongkan diri, ya itu tidak mungkin.
Dibiarkan tidak berkembang juga tidak mungkin. Dibandingkan dengan orang lain juga tidak mungkin. Anak KS-KS tidak seperti itu. Lanjut ya. Yang paling tepat adalah disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Sikap dengan suku bangsa lain. Wah, ini mah jelas. Menghargai, mencemooh, menggunjing, dan acuh itu semuanya negatif kata-katanya. Yang jelas menghargai. 18. Cara memelihara kebudayaan daerah. Mempelajari dan memperkenalkannya kepada daerah lain. Ini udah paling tepat. Udah ya. Kita pelajari. Nah, ini salah nih, meremehkan, menganggap budaya sendiri paling bagus, merendahkan budaya daerah lain, itu jelas salah. Nah, untuk gambar yang ini kakak akan tunjukkan di background kakak. Tunggu sebentar, kakak ganti background kakak dengan jawabannya. Adik-adik bisa pause videonya sebentar. Nah, ini dia nih suku-suku yang ada di Indonesia dari Sabang, Sabang sebelum Sabang, Merauke. Nah, kita mulai dulu dari suku yang pertama, dari suku-suku di Pulau Sumatera. Ini cuma beberapa, nanti kakak akan memberikan listnya lagi. Ini yang ada di soal bentuknya. Ini bentuknya suku-suku di Sumatera. Ini berarti dari ujung sini sampai sini nih. Ini suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Ini ada di Pulau Sumatera yang sebelah sini. Lalu ada suku-suku di Pulau Kalimantan. Kakak geser dikit. Nah, ini Kalimantan nih. Ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Benua. Nah, di sini nih. Kita lanjut lagi ke suku berikutnya. Ada suku-suku di Pulau Sulawesi. Kakak geser lagi. Oh, ternyata tidak. Sebelah sini. Sebelah sini ya. Suku-suku di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Mentong. Lanjut lagi di suku-suku Kepulauan Maluku. Nah, di Kepulauan Maluku ini ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli. Dan sampai Maluku, kita geser lagi. Ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini pulau yang kita tempati nih kalau adik-adik sama-sama kata di Pamulang atau Bintaro atau Tangerang Selatan itu ada di pulaunya Pulau Jawa. Ada sukunya, ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger sama Baduy. Nah, ini Pulau Jawa nih di sebelah sini. Lalu ada lagi di pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Riung, suku Sika, Solong, Sawu, dan Sumba. Lalu di pojok sini nih, nah ini nih adalah suku-suku di Pulau Papua, suku Amume, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, dan Kumbai. Nah ini ada suku-sukunya, tapi biasanya kakak cuma masukin suku Asmat atau suku Dani aja dari Papua. Ini ada banyak, nanti kakak akan kasih yang lebih detail. Coba ya. Dia nih kalau yang lebih tepatnya, di mananya. Lebih spesifik nih, lebih jelas di mana suku-suku tersebut ada. Nah, lihat ya. Nah, ada yang potong nih di Pulau Jawa ada Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, lagi ada Bali, Sasak, dan selanjutnya kayaknya kakak kasih sebentar. Nah ini dia, di sini ada suku Aceh di ujung sini, Aceh, Nias, di sini Batak, Minangkabau, Banten, atau di sini Baduy ya kalau di Banten, Baduy. Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makassar. Di sini Makassar ya. Patoni, di sini Bugis, Ambon di Buton, Asmat, Papua, Deni, Biak, Ekagi, Minahasa, Gorontalo, Kaili, Dayak di Kalimantan, ada Banjar,
Melayu, dan selanjutnya. Untuk yang lebih jelas lagi, adik-adik bisa juga buka modul yang ada di kelas 4. Kelas 4 sudah membahas ini. Kakak tunjukkan modulnya ya. Sebentar. Nah, ini dia modulnya yang membahas tentang keanekaragaman budaya. Itu ada di sini, suku-suku, di halaman sebelah sini, kalau adik-adik mau cek di bukunya. Ya, ini persatuan keragaman di unit berikutnya. Nah, di sini ada tabelnya nih. Ya, ada Aceh, Aceh Gayo, Tamiang, Alas, Semeru, dan sampai Maluku. Itu ada apa? Ini bisa di screenshot atau dicatat, ya. Ini udah jelas di sini ya, Mentawai, ada di mana nih, Jogja, Maluku, sampai Papua Barat nih, Biak, Pakpak, Asmat, dan Deni. Nih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nih ya. Nah, ini dia untuk nomor selanjutnya kita akan melihat peta yang ada di belakang kakak, yang tadi sudah kita catat, satu-satu yang sudah kita bahas. Adik-adik juga bisa balik lagi ke bagian yang tadi kalau masih lupa. Nah, perhatikan gambar di atas atau di bawah ya maksudnya untuk menjawab pertanyaan nomor 19 sampai 21. Nomor 19, suku Aceh berada di Pulau Sumatera yang ditunjukkan pada huruf, ya jelas nih, sebelah sini nih, sebelah sebelah kakak nih. Aceh di huruf A, pulaunya Pulau Sumatera. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baduy ada di huruf E atau di sini. Nah, di sini nih, di Pulau Jawa ya. Yang ini pulaunya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya sebelumnya. Nih, Baduy ada di sini nih. Lanjut. Betawi, Jawa, Baduy ada di Jawa, Pulau Jawa. Berarti yang E. 21, Dani dan Asmat ada di mana? Di G. Atau kita balik lagi ke nomor 19. Di sini nih, Dani dan Asmat. Kita lanjut lagi. Nomor 22, suku Banjar. Nih, ada Banjar di sini, di sebelah sini nih. Kita lihat lagi. Banjar ada di mana? Banjar ada di Kalimantan, nih, di B. Nomor 23, suku Bugis. Dan Makassar ada di C. Benar nggak? Kita lihat nih. Ya, di sini ya. Ya, dicek betul. Kalau mau lihat lagi di belakang kakak nih. Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan Bentong ada di Pulau Sulawesi. Ya. Lanjut lagi. Sumba dan Sau. Sumba dan Sau huruf apa? F. Ada di mana F? Di sini nih. Dari Bali ke NTT. Tunjukkan lagi. Nih. Sumba dan Sau ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ya, kita lanjut ke nomor 25, yaitu ngaben merupakan salah satu acara adat yang dimaksudkan untuk mengkremasi atau untuk membakar jenazah di, ya jelas ya, ini ada di Bali. Nah, lanjut. Tradisi lompat batu dilakukan untuk menentukan apakah seorang pemuda sudah dewasa terdapat di Nias, Sumatera ya. Lanjut.
Nah, rumah apa nih? Rumah gadang. Ini tuh ada di Sumatera Barat, khususnya dari suku Minang. Lanjut. Makanan tradisional papeda di samping berasal dari, ini papeda dari sagu. Papua. Lanjut. Ini yang enak nih. Rendang. Jelas ini pasti Sumatera Barat. Lanjut nomor 30. Berikut adalah alat musik petik yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Alat ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Di tengahnya diberi ganjalan-ganjalan senar yang direntangkan di dalam tabung dari atas ke bawah dan bertumpuk. Alat musik ini disebut sasando. Oke, mungkin aja nanti yang keluar kecapi, kolintang, angklung, ataupun sasando. Kakak akan kasih gambar kecapi, kolintang, sasando, angklung, sasando mah ini ya. Yang tiga ini. Nanti mungkin aja di tryout ketiga akan muncul. Nah ini dia, ini ada kolintang. Kolintang itu dari Minahasa, Sulawesi Utara. Lalu ini ada angklung, berasal dari Jawa Barat. Ini yang tadi nih, sasando, dari Nusa Tenggara Timur, atau tadi disebut Pulau Rote. Kita lanjut ke alat musik selanjutnya, yaitu ada alat musik tehyen dari DKI Jakarta. Lalu ada tifa dari Papua. Tifa nih dari Papua. Mungkin aja ini yang masuk nanti. Atau gamelan dari Jawa Tengah. Ya. Nah, kalau ini kecapi, petik ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 31. Sikap yang harus kita lakukan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan adalah tidak membedakan temannya dalam bergaul. Sudah jelas. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Nah, untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari itu malam-malam ya, Pak, mau menjelang pagi, para pemuda membawanya ke ini Rengas Dengklok. Rengas Dengklok tuh nama daerah, namanya Rengas Dengklok. Biar tidak dipengaruhi. Nah, kita lanjut nih. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Lanjut. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sebutkan makna simbol dari Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5. Nah, ini sudah ada di sini, panjang banget ya jawabannya. Intinya, kalau sila ke-1, ya, yang pertama sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa disimbolkan bintang dan bersudut 5? Itu melambangkan cahaya yang menerangi dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Atau bisa juga melambangkan salah satu sifat Tuhan yang memberi cahaya kepada umatnya. Yang kedua ada rantai emas, kemanusiaan yang adil beradab. Kenapa dipilihnya rantai emas? Karena rantainya memiliki bentuk segi 4 lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran, melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Gitu. Mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki dan yang lingkaran melambangkan perempuan.
rantai, simbol Pancasila kedua juga memiliki makna manusia yang berkemanusiaan. Dalam filosofi Pancasila adalah manusia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan, bentuk sikapnya mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Yang ketiga nih. Yang ketiga adalah Pancasila. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin, berwarna hijau dengan latar belakang putih. Simbol beringin terletak di bagian kanan atas Pancasila. Kenapa sih kok pohon beringin? Karena pohon beringin pohonnya besar yang dapat meneduhi banyak orang di bawahnya. Terus akar pohon beringin menjalar ke segala arah. Nah, ini tuh melambangkan keanekaragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Lanjut kita ke yang keempat. Simbol banteng. Kenapa sih banteng? Banteng tuh berwarna putih, memiliki latar belakang hitam. Hitam putih ya. Latar belakangnya merah. Simbol kepala banteng terletak di sebelah kiri. Ya. Kenapa melambangkannya banteng? Karena banteng itu hewan sosial yang suka berkumpul. Jadi dia disebutnya seperti sedang bermusyawarah. Nah ini makanya disebutnya banteng karena banteng memiliki sifat hewan sosial yang suka berkumpul. Terus karena berkumpul dan bermusyawarah, orang-orang berdiskusi dan melahirkan sebuah keputusan. Nah, kalau padi dan kapas simbolnya itu melambangkan pangan dan sandang, syarat pokok kemakmuran. Jadi apa sih Kak, kenapa padi dan kapas? Karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia itu pangan dan papan. Pangan itu makanan, papan itu kayak rumah. Nah, sandang, pangan, dan papan. Itu dia. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Sebutkan sikap yang menunjukkan sila ke-1. Ya, sila ke-1 itu pokoknya adik-adik berkaitan dengan berdoa sebelum melakukan kegiatan, menghargai umat beragama, menjunjung tinggi toleransi beragama. Pokoknya yang sesuai dengan kehidupan sehari adik-adik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan menghargai kehidupan agama orang lain. Itu ya. Kita ke nomor 3. Sebutkan 2 nama tarian tradisional dan daerahnya. Ada tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh. Apa aja nanti kakak cek untuknya saya host. Pokoknya sebutkan 2 dan asal daerahnya. Itu hanya contoh yang tadi. Hak dan kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan dengan seimbang. Sebutkan 2 hak dan kewajiban yang pernah adik laksanakan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Jadi nyebutinnya masing-masing 2. Hak mendapat kasih sayang, hak mendapat makanan bergizi itu di rumah. Kewajiban membantu membereskan rumah, kewajiban belajar itu di rumah. Siswa mendapat menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing 2. Ya, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hak itu apa? Hak itu yang kita dapatkan. Jadi apa-apa yang kita dapatkan. Kalau kewajiban itu yang kita lakukan. Ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 5. Indonesia merupakan negara yang menghargai perbedaan. Perbedaan ini terlihat dari keanekaragaman budaya dan agama. Indonesia mengakui 6 agama yang dianut. Nah, 6 agamanya ini apa aja? Muslim, itu Islam, maksud kakak Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, nih Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir. Semoga pembelajaran PPKN hari ini menyenangkan dan membuat adik-adik lebih mudah untuk memahami. Dan di tryout ketiga hasilnya semoga lebih baik. Salam semangat. Bye. Sampai ketemu di Jimit. Kalau ada yang mau ditanyakan, catat dan ditanyakan di saat Jimit. Bye.